Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya langsung saja menjelaskan tentang apa itu produktivitas organisasi. Produktivitas adalah sebagai hasil yang didapat dari produksi yang menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Produktivitas biasanya dihitung sebagai indeks dan rasio antara output dengan input. Ada beberapa pengertian produktivitas, antara lain, produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia. Dengan produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Yang kedua, produksi dan produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian pertambahan hasil dan perbaikan cara produksi. Peningkatan produksi tidak selalu disebabkan oleh peningkatan produktivitas. Yang pertama, jumlah keluaran, output. Dalam mencapai tujuan meningkat dengan menggunakan sumber daya input yang sama. Yang kedua, jumlah keluaran, output. Dalam mencapai tujuan sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya input yang lebih sedikit. Yang ketiga, jumlah keluaran output dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya input yang relatif lebih kecil. Sumber daya manusia memegang peranan yang utama dalam proses peningkatan produktivitas, karena alat produksi dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil karya manusia. Produktivitas adalah keluaran output, produk atau jasa per setiap masukan, input, sumber daya yang digunakan dalam suatu proses produksi. Tingkat ukur produktivitas sangat beragam bergantung pada kepentingan yang terkait. Produktivitas dapat dinyatakan dalam ukuran fisik atau physical productivity dan ukuran finansial atau financial productivity. Apabila kepentingan tersebut adalah keuntungan, produktivitas dapat menggunakan ukuran moneter sebagai tolak ukur. Apabila waktu menjadi kepentingan manajemen produktivitas, maka dapat menggunakan ukuran moneter sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen produktivitas adalah bagaimana cara mengelola suatu usaha supaya lebih efisien dalam penggunaan input untuk memaksimalkan produksi output, barang atau jasa. Secara terpadu melibatkan semua usaha manusia dengan menggunakan keterampilan, modal, teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber daya lainnya dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Manajemen produktivitas merupakan salah satu sasaran terpenting suatu organisasi atau perusahaan lembaga. Hal ini disebabkan karena manajemen produktivitas dapat menunjang kesuksesan dan keberhasilan suatu perusahaan atau pemberi jasa untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan. Nah, di sini tujuan dari manajemen produktivitas adalah efektif dan efisien, yaitu memperdaya sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efektivitas adalah merupakan derajat pencapaian output dari sistem produksi. Efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sumber-sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Jika efektivitas berorientasi pada hasil atau keluaran output yang lebih baik dan efisiensi berorientasi pada masukan input yang lebih sedikit, maka dalam manajemen produktivitas berorientasi pada keduanya. Langkah-langkah peningkatan produktivitas. Tahapan peningkatan produktivitas yang komprehensif dan terintegrasi. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, merancang program peningkatan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan kesadaran atau produktivitas. Yang keempat, menerapkan program. Yang kelima, mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Tujuan kunci produktivitas tinggi. Yang pertama, keahlian manajemen yang bertanggung jawab. Yang kedua, kepemimpinan yang luar biasa. Yang ketiga, kesederhanaan organisasional dan operasional. Yang keempat, kepegawaian yang efektif. Yang kelima, tugas yang menantang. Yang keenam, perencanaan dan pengendalian tujuan. Yang ketujuh, pelatihan manajerial khusus. Jadi kesimpulannya yaitu apapun jenis organisasi yang ada seperti rumah tangga, sekolah, yayasan, perusahaan, dan lain sebagainya itu merupakan sarana yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Sebab itu, kepemimpinan yang diterapkan hendaknya memperhatikan dua komponen tersebut,
yang ada dalam diri manusia. Menerapkan pendekatan psikologis dalam kepemimpinan merupakan hal yang harus dilakukan jika suatu organisasi ingin produktif dan efektif. Jika tidak, organisasi itu akan mudah ditinggalkan oleh para anggotanya. Untuk dapat hidup saja, organisasi itu menjadi sulit, apalagi produktif, efektif, dan inovatif. Sejatinya, jika kita menginginkan organisasi negara kita menjadi produktif dan efektif, kenapa tidak memulai dari organisasi-organisasi yang lebih kecil terlebih dahulu? Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.